Halo aku mau minta tolong dijelasin materi NME pertemuan kemarin dong. Soalnya kemarin itu sinyal aku jelek banget, jadi penjelasan dosennya putus-putus gitu. Di pertemuan kemarin itu kita ngebahas tentang quantitative models. Nah, quantitative models ini merupakan representasi dari persamaan untuk menggambarkan kinerja dari suatu sistem. Model ini juga dapat membantu mengisolasi ikatan penting atau komponen yang mendominasi fenomena menarik. Nah, quantitative models juga dapat membantu seorang rekayasawan dalam memperjelas dan memahami mekanisme yang sangat kompleks karena model ini mampu menetapkan dasar untuk memprediksi aktivitas saat ini dan variasi dalam sistem, sehingga rekayasawan dapat memahami dampak dari beberapa gangguan pada sistem. Kayak gitu penjelasan kemarin. Oh gitu. Oke deh, makasih banyak ya. Sama-sama. Dadah. Model kuantitatif terbagi atas dua, yaitu model mekanik dan model empiris. Model mekanik didasarkan pada penilaian teoritis dari fenomena yang sedang diukur. Ketika model mekanik tidak tersedia, maka model empiris dapat dikembangkan berdasarkan data komputasi untuk mendeskripsikan sistem yang kompleks. Kedua model tersebut, yaitu model mekanik dan model empiris, dapat secara akurat untuk menjelaskan dan memprediksi data eksperimen. Dan model kuantitatif itu sendiri membutuhkan penerapan dan pemahaman metode statistik. Kalian tahu gak sih, dalam penarikan kesimpulan dari suatu perhitungan, seorang engineer itu harus bisa memperkirakan error atau galat yang ada di perhitungannya. Nah, error sendiri dibagi menjadi dua, yaitu systematic error dan random error. Systematic error adalah error yang mempengaruhi suatu variabel di perhitungan tersebut. Nah, tapi error ini bisa ditelusuri melalui analisis data dan perhitungan. Sedangkan random error itu penyebabnya bisa terjadi karena banyak faktor dan cenderung susah untuk diketahui penyebab dari error tersebut dan biasanya akan berpengaruh kepada seluruh data yang ada di perhitungan itu. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang ilmu-ilmu engineer, ayo gabung ke Luang Gulu. Halo, kalian tahu nggak sih, kalau dalam menyampaikan sebuah data ilmiah, penting bagi kita untuk mengetahui apa itu perbedaan antara presisi dan akurasi. Nah, yang pertama ada presisi. Presisi ini merupakan tingkat kesepakatan antara pengukuran individu dari kuantitas yang sama pada suatu set pengukuran yang sama. Nah, presisi ini juga biasa disebut sebagai pengulangan pengukuran. Dalam kondisi yang sama, perhitungan yang presisi akan menghasilkan nilai yang hampir sama dalam setiap pengulangannya. Lalu yang kedua, ada akurasi. Nah, akurasi ini merupakan hasil perhitungan yang dapat diandalkan untuk kita mempercayai sebuah data. Nah, akurasi ini menunjukkan perbedaan antara nilai yang sebenarnya dan nilai yang terukur. Tetapi, jika suatu data memiliki tingkat akurasi yang rendah dan nilai presisi yang tinggi, bisa jadi data tersebut mengalami systematic bias atau perbedaan antara nilai yang dihasilkan dan nilai yang ada pada data. Hati-hati! Oke, aku punya satu berita yang saat ini tuh lagi viral diperbincangkan banyak orang. Katanya, kalau pengukuran yang mengandung kesalahan acak bukan mengandung kesalahan sistematis, itu dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Nah, metode statistik yang bisa digunakan antara lain ada korelasi, regresi, dan analisis varian. Selanjutnya, dua deskriptor data eksperimen yaitu rata-rata aritmatika dan standar deviasi dapat dianalisis menggunakan sampel data yang terdistribusi secara normal. Nah, rata-rata aritmatika adalah ukuran tendensi sentral dari kumpulan data yang biasa disebut sebagai rata-rata. Nah, rata-rata aritmatika ini dapat memperkirakan variabel mana yang terbaik di dalam sebuah eksperimen. Selanjutnya, untuk standar deviasi sendiri dapat digunakan untuk menentukan ketepatan dalam pengukuran. Rasio antara keduanya yaitu standar deviasi dan rata-rata aritmatika
berita dapat digunakan untuk menentukan variabilitas data dan juga menentukan kesalahan acak yang ada di dalam data tersebut. Kalau rasio antara keduanya bernilai besar, maka variabilitasnya juga bernilai besar. Nah, apabila rasionya bernilai kecil, maka variabilitasnya juga bernilai kecil. Nah, jadi itu tuh berita yang saat ini lagi viral gitu, diperbincangkan banyak orang. Nanti kalau ada berita lainnya bakal aku kasih tahu lagi ya. Guys, jadi aku punya informasi penting banget yang harus kalian sebarin ke semua grup yang kalian punya. Jadi aku baru dapat informasi kalau ternyata sistem dengan persamaan linear itu dapat menggunakan suatu teknik komputasi untuk meminimalkan kalkulasi dengan perhitungan yang manual. Nah, software yang digunakan untuk teknik komputasi ini adalah MATLAB. Jadi MATLAB ini memang dirancang untuk dapat memecahkan kumpulan persamaan linear yang rumit sehingga relatif lebih mudah dikerjakan dan juga lebih cepat. Selamat datang di perkuliahan. Oke, di sini saya ingin langsung bertanya kepada Anda semua. Saya ingin meminta satu pandangan dari Anda mengenai computational techniques. Oh iya, boleh Pak, saya John izin memberikan pandangan mengenai computational techniques. Oke. Seperti yang saya tahu ya Pak, bahwa di bidang teknik ini kita dipersiapkan untuk kedepannya untuk dapat menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan perhitungan. Nah, ternyata yang saya tahu juga bahwa perhitungan itu terbagi menjadi dua, ada yang simple system dan ada yang complicated system. Nah, apa sih simple system? Jadi simple system ini itu merupakan perhitungan untuk menyelesaikan masalah, untuk mencari suatu nilai dapat digunakan dengan cara manual. Kenapa dengan cara manual? Karena persoalan atau perhitungan yang kita selesaikan ini termasuk mudah atau relatif mudah. Nah, lalu ada yang sistem kedua, yaitu complicated system. Nah, complicated system ini merupakan perhitungan yang cukup rumit karena untuk menyelesaikan persoalan yang ada di dalamnya memerlukan banyak sekali variabel-variabel yang perlu kita cari, dan tentunya apabila kita menggunakan cara manual akan sangat membuang-buang waktu. Dan oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan perhitungan dari complicated system ini diciptakan suatu software yang bernama MATLAB. Oke, terima kasih John atas pandangan kamu. Saya apresiasi. Terima kasih. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi aku Nurul, dan di episode kali ini aku akan menjelaskan tentang MATLAB. Nah, MATLAB ini adalah suatu aplikasi yang pertama kali dibuat pada tahun 1970 di bawah perusahaan MathWorks.inc. Awalnya, MATLAB ini dikembangkan untuk menjadi sebuah aplikasi yang melibatkan matriks, aljabar linear, dan juga analisis numerik. Namun sekarang, dengan seiring berjalannya waktu, MATLAB sudah banyak digunakan oleh orang di seluruh dunia. Jadi, aplikasi ini tidak hanya seputar analisis numerik, namun juga tentang pemrosesan sinyal dan algoritma, optimasi, plotting, dan juga desain kontrol. Lanjut ke segmen berikutnya, yaitu segmen 3, di mana ini menjelaskan tentang metodologi untuk menyelesaikan permasalahan rekayasa atau teknik. Yang pertama, yaitu mengembangkan pola atau metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Ini ada sesuatu yang penting, karena untuk menjaga konsistensi. Selanjutnya, yang kedua, di mana ada suatu hal yang harus dilakukan secara terorganisir, yaitu persamaan akuntansi dan juga persamaan konservasi. Dan yang terakhir, hal ini merupakan suatu solusi karena akan mudah untuk dicek orang ataupun diikuti yang lain. Step for solving problem yang digunakan engineers. Yang pertama, assemble data mengenai
memaknai masalah yang berkaitan, disusun dan ditulis ulang. Masalah yang ingin diselesaikan harus dinyatakan dengan jelas, dibuat diagram untuk tampilkan data. Yang kedua, analisis, yaitu framework untuk memahami yang diketahui dan belum diketahui, menyatakan asumsi dan kumpulkan data. Kumpulkan data. Dan kumpulkan data. Yang ketiga, calculate, mengembangkan persamaan dan memecahkannya. Ada juga analisis, kebebasan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah bisa diselesaikan. Yang keempat, tahap terakhir, finalisasi, jawaban yang benar dinyatakan dengan jelas dan periksa masuk akal atau tidak.